Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, thumma alamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari ini, dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatatkan apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah menjadi pemberat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kala insyaallah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita pun senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Kabair, dan kita sudah sampai kepada Al-Kabirah Ar-Rabi'ah Was-Sab'un. Al-Kabirah Ar-Rabi'ah Was-Sab'un, yang artinya dosa besar yang ke-74. Ya, dosa besar yang ke-74 ini al-ilhad fil haram. Al-ilhad fil haram, melakukan dosa di tanah suci. Ya, al-ilhad fil haram, melakukan dosa di tanah suci. Taib, di dalam di dalam pembahasan berkenaan dosa besar yang ke-74 ini, kita perlu jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah haram sebagai salah satu tanah yang disucikan. Ya. Dan banyak sekali keutamaan yang ada di dalam Masjidil Haram ini, ya, tanah haram ini. Kita juga temukan bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah di tanah haram, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala di dalamnya. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya salat di Masjid Nabawi itu lebih daripada 1000 kali salat di tempat yang lainnya kecuali di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram sekali melaksanakan salat di dalamnya sama dengan 100.000 kali salat di tempat yang lainnya. Ya, dan Masjidil Haram ini ayyuhal ikhwa wal akhwat adalah tempat yang senantiasa aman. Ya, dan itu adalah merupakan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dimana beliau menyatakan, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang aman. Maka ini adalah merupakan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tanah haram. Ya. Dan saya pernah menyampaikan bahwa tiada satupun masjid di muka bumi ini yang mempunyai kelebihan kecuali 4. Ya, kecuali 4. Saya katakan 4 karena memang ada satu lagi, yaitu Masjid Quba, yang mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang mana salat di dalamnya sama dengan 1000 kali salat dibandingkan 100.000 kali salat dibandingkan tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Al-Masjidil Haram An-Nabawi, Al-Haram An-Nabawi. Kita di Saudi, ketika kita mengatakan Al-Haram, itu bukan hanya Mekah, ya. Madinah juga dinamakan dengan Masjidil Haram. Makanya Al-Haramain. Kalau orang mengatakan kan Al-Haramain Asy-Syarifain, Khadimul Haramain. Kalau Raja Saudi itu bergelarnya Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pelayan dua kota suci. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Al-Haram, itu bukan hanya Mekah yang dikatakan Al-Haram, tetapi Madinah juga dinamakan dengan Al-Haram. Makanya saya katakan kembali, gelaran bagi Raja Saudi itu adalah Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pelayan dua kota suci yang disucikan. Ya. Jadi baik Mekah maupun Madinah itu dinamakan dengan Al-Haram juga. Ya. Madinah
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, 500 kali sholat dibandingkan yang lainnya. Kemudian Masjid Quba, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fiha salatan kataballahu lahu ajruhu mithla ajri umrah. Barang siapa yang melaksanakan salat di tempat dia tinggal, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba dan melaksanakan salat di dalamnya, salat apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala seperti pahala umrah. Maka ya ikhwah, Masjidil Haram ini ataupun Al-Haram ini adalah sebuah tempat yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, dinamakan dengan Al-Haram karena di dalam tempat tersebut ada beberapa syarat ataupun ada beberapa kondisi-kondisi yang mungkin tidak kita temukan di tempat yang lain. Di antaranya adalah larangan berperang di dalamnya. Kemudian di dalamnya juga dilarang kita untuk mengambil apanya lagi namanya ini? Wala tultaqatu luqatuh. Dalam hadis itu dikatakan kalau seandainya ada barang yang jatuh itu ataupun barang yang apa lagi namanya ini? Yang tercecer ya. Itu tidak boleh untuk kita jadikan sebagai luqatah. Luqatah itu barang temuan, tidak boleh. Makanya kalau kita entah mau diambil untuk diserahkan kepada amanat atau kita biarkan benda tersebut di tempat itu. Kemudian wala tuqta'u syajaratuha. Di antara keutamaannya juga la tuqta' syajaratuha. Pokok-pokok yang ada di situ juga tidak boleh untuk ditebang, ya. Ditebang. Tidak boleh untuk ditebang kecuali untuk hal-hal yang memang sangat mendesak mungkin. Kemudian juga binatang buruan yang ada di situ juga tidak diburu. Nah, inilah yang menjadikan tempat ini memang adalah sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang mempunyai niat, bukan melakukan ya, baru niat. Yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan maksiat di Masjidil Haram ataupun di kawasan Al-Haram. Ya, dan ini banyak sekali orang-orang yang tidak paham ini. Ya, karena terus terang di daerah Masjidil Haram itu mohon maaf, ya memang di situ adalah tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal, tapi di situ pernah juga Abu Jahal hidup. Ya, masih banyak juga orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menzalimi orang lain, mencuri misalnya, kan banyak juga yang seperti itu. Maka ini juga adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan, bahwasanya melakukan dosa, berniat untuk melakukan dosa di Masjidil Haram saja itu hukumannya sudah sangat berat dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, apalagi kalau seandainya melakukan. Makanya di dalam ayat yang pertama dikatakan wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Sebenarnya ayat ini adalah ayat yang awalnya itu dikatakan innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan Allah dan Masjidil Haram alladzi ja'alnahu, yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud. Ya, siapa saja yang bermaksud. Di sini kata-kata bermaksud itu kan yurid, ya, ingin, belum melakukan, bermaksud. Ya, wa may yurid bidzulmi fihi bi ilhadin, barang siapa yang bermaksud untuk melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya, berikan kepadanya siksa yang sangat pedih. Ya, siksa yang sangat pedih. Tayyib. Ini adalah ayat yang mulia ini sebenarnya menjelaskan tentang sifat orang kafir. Tentang sifat orang kafir, yaitu orang kafir bagaimana? Mereka berpaling dari jalan Allah yang lurus. Mereka berpaling dari jalan Allah yang lurus. Ya, dan ayolah ikhwah, yang dimaksud dengan jalan Allah yang lurus ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan itu karena mereka masih ingin berada dalam orientasi-orientasi mereka yang lama. Mereka ingin mencari pengikut-pengikut. Mereka berharap menjumpai orang-orang yang mau bergabung, yang sama dengan pemikiran dengan mereka. Mereka ingin apa?
Mereka ingin bersatu padu untuk menghalangi orang-orang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan orang-orang kafir, ya. Sebagai contoh misalnya orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk menghalangi manusia daripada mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu memang tentu saja mereka juga menghalangi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, untuk melaksanakan ibadah di sekitar Ka'bah, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat di situ, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil kotoran kemudian ditimpakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan orang-orang kafir itu tidak membedakan siapapun yang datang di situ, mau penduduk Mekah maupun yang dari luar Mekah, mereka lakukan seperti itu. Mereka mencoba untuk menghalanginya untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, ya. Mereka mencoba untuk menghalangi mereka untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram, ya. Sehingga dengan perbuatan mereka ini, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri sebenarnya, ya. Mereka menyeleweng daripada tujuan utama pendirian daripada Masjidil Haram, yaitu melaksanakan ibadah di dalamnya. Tetapi mereka bahkan melakukan penghalangan terhadap orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Tayyib. Masjidil Haram ini ayolah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah tempat termulia di dunia. Tempat termulia di dunia. Ia mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan daripada tempat-tempat yang lain yang ada di muka bumi ini. Ya, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingin berbuat ilhad, ya. Wa man yurid bi ilhadin di sini, yurid fihi bi ilhadin. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang akan melakukan ilhad dan kezaliman, ya, dengan siksaan yang sangat pedih. Di sini kita lihat kata-katanya berniat ingin, belum melaksanakan, ya. Belum melaksanakan, baru ingin. Allah Subhanahu wa taala sudah akan memberikan kepada mereka azab yang sangat pedih, ya. Di sini dikatakan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Dalam ayat-ayat nurid itu ada iradah. Iradah itu artinya apa? Keinginan. Ya, baru keinginan. Baru keinginan untuk melakukan yang namanya kezaliman, maka dia pun akan mendapatkan azab yang sangat pedih, ya. Al-Alusi dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya makna daripada al-iradah ini adalah kekuatan yang terbentuk dari syahwat. Jadi kekuatan yang terbentuk dari syahwat, keinginan kesenangan yang khatir, terdetik ataupun terlintas dalam benak, dan ada amal, ada harapan untuk melakukan perbuatan itu. Itu arti daripada yurid. Jadi yurid di sini adalah sebuah kekuatan, tetapi kekuatan itu munculnya dari syahwat. Syahwat dia yang menyuruh untuk melakukan yang namanya keburukan baru terdetik di dalam fikirannya dengan harapan akan dia lakukan, belum dia lakukan, akan dia lakukan, dan itu sudah mendapatkan ancaman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam pandangan Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama berkata, ya, berpendapat orang yang berkeinginan melakukan maksiat tidak akan diberikan balasan kecuali jika keinginan berbuat kejelekan itu terjadi di Masjidil Haram. Ya, jadi di tempat mana saja ketika orang baru berniat, biasanya kan di dalam hadis itu tidak dicatat. Ya, orang yang mau melakukan yang namanya kezaliman, mau melakukan yang namanya dosa, bermaksiat, baru terdetik di dalam hatinya, di tempat di selain daripada Al-Haram, itu tidak dicatat sebagai dosa sampai dia melakukannya. Itu di dalam hadis demikian. Ya, itu di dalam hadis demikian. Tetapi di Masjidil Haram berbeda. Ya, di Masjidil Haram berbeda. Di Masjidil Haram sebatas mempunyai keinginan saja yang terdetik di dalam diri seseorang, itu sudah masuk dalam kategori dosa yang sangat besar, ya. Dosa yang sangat besar.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, ya, itu dikatakan bahwasanya seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan satu kejelekan itu tidak akan ditulis baginya dosa, kecuali jika itu dilakukan oleh orang di Masjidil Haram, maka Allah pasti akan menimpakan azab di atasnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini makanya hati-hati, ya, hati-hati bahwa di Masjidil Haram itu jangan sampai ada sesuatu hal yang kita angan-angankan melakukan, walaupun mungkin itu adalah sesuatu yang tidak kita lakukan. Berangan-angan untuk melakukan perbuatan maksiat itu sudah masuk dalam kategori dosa besar. Ya, itu sudah masuk dalam kategori dosa besar. Itu yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan hal ini. Dan memang ayolah akhwat, terkadang Allah langsung menunjukkan, ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram banyak cerita-cerita kan yang kita dengarkan. Banyak cerita-cerita yang kita dengarkan berkenaan dengan orang-orang yang melakukan yang akan melakukan umroh ataupun haji, tetapi ternyata dikarenakan mungkin dia mempunyai niatan-niatan yang kurang baik di sana, maka dia akhirnya mendapatkan balasannya saat itu juga. Ya, saat itu juga. Saya 4 tahun di Saudi, ya, dalam 4 tahun itu kami biasanya mendapatkan kesempatan untuk menjadi mutawif haji, ya. Ketika menjadi mutawif haji itu kami juga mendapatkan orang yang bermacam-macam, ya. Kami juga mendapatkan orang yang bermacam-macam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memang sepertinya ingin langsung menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut, keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya, kalau seandainya itu adalah sesuatu yang tidak baik, Allah tunjukkan langsung. Mohon maaf, saya pernah menjadi petugas haji, ya, pada saat itu ada orang yang setiap azan dia tidak bisa masuk masjid. Setiap azan dia tidak bisa masuk masjid. Azan saja, ya. Kalau seandainya misalnya kita keluar dari hotel di Madinah, ya, saya masih ingat itu. Kita keluar hotel dari Madinah. Hotelnya waktu itu Al-Ansar Al-Masih, pas di belakangnya Masjidil Haram, di depannya Thaibah itu ada kan hotel di situ, Al-Ansar Al-Masih namanya. Situ orang itu turun. Kan kalau seandainya kita turun itu langsung ke kiri sudah Masjidil Haram, ya kan? Ini orang setiap dia turun, dia tidak bisa masuk masjid. Dia senantiasa ke kanan. Ya, dia senantiasa ke kanan. Saya bilang, "Pak, ini apa namanya? Ini masjidnya." "Tidak, itu masjidnya di belakang," katanya. Subhanallah, itu adalah hal yang saya lihat, kenapa seperti itu? Dan itu akhirnya sampai haji dia tidak pernah masuk ke masjid. Sampai haji dia tidak masuk ke masjid. Setiap turun dari hotel itu ke kanan. Setiap turun ke hotel ke kanan. Ya, masalahnya kita sebagai seorang mutawif harus jaga dia. Jadi, dan dia tidak mau dengar kata. Ya, dia tidak mau dengar kata, dia selalu ke kanan. Padahal kita harusnya ke kiri langsung masuk Masjidil Haram itu. Dia maunya ke kanan. Ya, sampai akhirnya saya, karena waktu itu istrinya ada juga, saya sampai tanya sama istrinya, "Bu, ini bapak ini kenapa seperti itu kan?" Ya, ternyata dia mempunyai hal-hal yang ya mistik begitu, dia pengamal hal-hal yang terlarang di dalam Islam. Kemudian akhirnya memang, dan sampai di Mekah dia tidak bisa haji dan tidak bisa tawaf karena tidak bisa masuk ke dalam masjid. Ya, tidak bisa masuk ke dalam masjid. Yang anehnya juga, ya mohon maaf, ini mungkin kita ambil sebagai pelajaran, bukan sebagai aib, ya. Ada seorang wanita juga, ayo ikhwah, begitu masuk hari Arafah, tiba-tiba dia seperti orang gila. Dia senantiasa mau buka pakaiannya. Sampai akhirnya oleh otoritas kesehatan, ya Kementerian Haji itu tidak membawa dia ke Arafah karena ditakutkan kalau seandainya di Arafah dia melakukan hal yang memalukan kan. Sampai akhirnya dia dimasukkan di mental hospital yang ada di Aziziyah itu, mental hospital. Masya Allah, subhanallah, yakni orang ini selepas Arafah sadar. Selepas Arafah, tapi kan kalau sudah Arafah lepas tak ada haji.
Karena di dalam hadis kan dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya intinya adalah di Arafah. Kalau di Arafah sudah, ya sudah. Ya jadi memang adalah hal-hal yang Masya Allah, hal-hal seperti ini memang itu yang langsung saya lihat ya. Belum lagi cerita-cerita dari teman-teman yang sama-sama menjadi mutawif selama musim haji. Ya, misalnya saja ada katanya orang yang menganggap dirinya sebagai orang kaya. Ya, ketika ditawarkan, Pak, saya antar ke Masjidil Haram. Ya kan, dikarenakan dia hotelnya dekat gitu kan. Kemudian ditawarkan sama dia, boleh saya antar ke Masjidil Haram. Apa dia bilang? Amerika, London, Eropa semua sudah saya datangi, saya nggak pernah hilang. Masjidil Haram dekat begini, kamu mau antar gitu kan? Qadarullah, orang ini hilang. 1 hari penuh dicari oleh mutawifnya, Akhir-akhirnya dia terduduk mencari hotelnya di depan hotel tempat tinggal dia. Tapi ini bukan saya yang langsung lihat, ini adalah teman yang cerita. Kalau yang pertama dan kedua itu memang saya yang terlibat langsung di dalamnya, karena saya bilang Masya Allah ini orang. Yang lucunya orang yang pertama itu ketika dia ke kanan, saya tanya mau kemana Pak? Mau ke terminal bis katanya. Ya saya sempat bertanya sama dia, memang dia tidak bisa masuk ke dalam masjid. Ini adalah hal-hal yang saya kira mungkin ada juga hal-hal yang mungkin dia punya keinginan-keinginan sejak di tanah airnya, misalnya mempunyai keinginan-keinginan yang tidak baik sampai akhirnya di sana. Oke? Jadi, ayolah ikhwah, ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita waspadai, bahwa niat saja al-ilhad itu niat saja untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah mendapatkan hukuman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya dia melakukan? Ya, bagaimana kalau seandainya dia melakukannya? Walaupun ayolah wal akhwat, kata-kata ilhad itu tidak semua ulama menafsirkannya dengan melakukan dosa. Seperti misalnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika dia menjelaskan makna ilhad, beliau mengatakan al-ilhad at-takdzib. Ilhad itu artinya mendustakan. Ya, al-ilhad menurut Ibnu Abbas itu artinya mendustakan. Maksudnya apa? Ketika kita berada di kota Mekah kemudian kita mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan isi daripada Al-Qur'an, inilah yang akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qatadah misalnya juga menafsirkannya dengan tafsiran yang lain. Beliau mengatakan kata-kata al-ilhad itu lebih kepada makna yusyrik, melakukan kesyirikan di tanah haram. Oke, sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang melakukan kesyirikan di tanah haram? Banyak. Banyak juga. Mungkin dalam bentuk yang dia tidak sadari. Sebagai contoh misalnya. Ya, sebagai contoh. Orang yang biasa ada orang yang menjual kiswah Ka'bah. Ya, kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah itu biasanya ada juga orang yang memang betul-betul mempunyai keinginan untuk membeli kiswah Ka'bah, potongan kiswah Ka'bah, dengan keyakinan bahwa kiswah Ka'bah itu bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Karena biasanya itu yang dijadikan sebagai tangkal. Nah, itu kan niat untuk melakukan kesyirikan kan? Ya, bahkan pernah ada seorang wanita yang ditangkap ketika melakukan tawaf karena dia membawa gunting dan ingin menggunting kiswah Ka'bah langsung. Ini ada. Ini kan adalah bentuk kesyirikan sudah itu. Ya, bentuk kesyirikan. Ya. Ini banyak yang terjadi. Kiswah Ka'bah. Kemudian ada orang yang menjual ini juga hal yang antum kalau pergi ke Uhud, antum akan dapatkan ada satu seperti buah itu yang keras sekali. Ya. Orang Arab, bukan dia buahnya begini itu, besar begitu. Orang Arab biasanya menjual itu kepada orang-orang kita itu dan menamakan buah itu dengan buah Yaman. Buah Yaman. Kemudian orang kita dia plesetkan, tahu plesetkan ya? Dia apa namanya? Dia berikan nama dengan nama yang lain. Yaman menjadi nyaman. Yaman menjadi nyaman.
Jadi pernah satu hari saya dapatkan ada orang yang beli seperti itu banyak. Kemudian saya tanya, itu apa? Saya sendiri kan tidak tahu. Lama saya di Saudi, saya tidak tahu itu buahnya buah apa. Karena dia keras. Itu biasanya dijual dengan rumput Fatimah apa semuanya itu yang dikatakan untuk persalinan, ya kan. Jadi orang ini menjawab dengan jawaban begini. Ini kalau disimpan di rumah akan menjadikan isi rumah semuanya merasa nyaman. Ini kan sudah merupakan bentuk kesyirikan ini. Ini adalah sebuah bentuk kesyirikan. Belum lagi dalam bentuk tasbih, karena tasbih itu sendiri mempunyai berbagai macam versi itu, ya, oleh orang-orang kita itu. Dan ternyata memang bukan orang kita, karena saya terus terang, saya lihat juga sebagian dari, mohon maaf ya, kaum muslimin yang berasal dari Cina atau apa itu pernah diusir oleh polisi yang jaga di Baqi, kuburan Baqi. Karena ternyata mereka mengambil tanah Baqi, dimasukkan ke dalam kantongan mereka itu mereka ambil tanah di Baqi, dimasukkan di dalam kantongan mereka. Diusir, saya lihat diusir oleh polisi-polisi daripada ini. Inilah hal yang memang luar biasa kita lihat. Sampai ada orang yang buang surat ke dalam kuburan Nabi, ya, kuburan Nabi, surat. Saya bilang, apa tadi itu? Surat. Saya bilang, surat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Saya bilang, Nabi ini bahasa Arab saja dia tidak bisa baca, apalagi yang bahasa Indonesia. Dan terlalu berlebih-lebihan sampai memang saya katakan sudah seperti apa ya? Karena saya pernah mendengar ada di antara mereka yang berkata, guru saya itu pernah disalami oleh Nabi di sini. Jadi ketika dia datang, Nabi tiba-tiba mengeluarkan tangannya, guru saya sambut. Ini kan sudah seperti ceritanya, nggak tahu cerita apa begitu. Ini yang terjadi, ayolah ikhwah. Dan ini banyak daripada jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umroh yang memang tidak mempunyai pengetahuan berkenaan agama yang cukup sebelum mereka melaksanakan yang namanya haji dan umroh. Sehingga ketika mereka sampai di sana, hal-hal seperti inilah yang banyak mereka cari. Hal-hal seperti inilah yang banyak mereka cari. Ya. Dan mohon maaf, kita termasuk mungkin jemaah yang paling mudah dibohongi. Kalau dikatakan, ini rambut Nabi, dibeli itu. Ini cincin Rasul, dibeli. Khatamun Nabi, dibeli. Biasanya seperti itu. Ini hal yang luar biasa yang perlu untuk kita benahi. Bahwasanya hal-hal seperti ini banyak kita dapatkan. Wa may yurid, ya, fihi bi ilhad, di dalam tafsiran Qatadah tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, baru saja mau mempunyai seperti itu sudah dianggap sebagai yurid bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Jadi ini adalah hal yang perlu untuk kita sampaikan, bahwasanya banyak hal-hal yang secara agama syariat dilarang untuk kita lakukan di tanah suci Mekah, ya. Yang kemudian yang kedua, ayolah ikhwah, di sini dikatakan apa? Ala inna awliya Allahil musallun. Berkata Yahya bin Abi Katsir di sini, di dalam kata-katanya di sini dikatakan wa anzalallahu ta'ala ghaira ayatin fi qala Yahya bin Abi Katsir an Abdul Hamid bin Sinan. Berkata Yahya bin Abi Katsir dari Abdul Hamid bin Sinan, ya, waqad wathaqahu Ibnu Hibban, dan beliau adalah seorang perawi yang disiqahkan oleh Ibnu Hibban, an Ubaid bin Umair an abihi, dari Ubaid bin Umair dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada waktu hajjatul wada', haji wada', ya, haji wada'. Kemudian beliau mengatakan, ala inna awliya Allahil musallun may yuqimus salata wa yasumu ramadana wa yu'ti zakata malihi yahtasibuha wa yastanibul kabair allati nahallahu anha. Baik, dikatakan di sini, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan salat, ya, adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan salat, may yuqimus salah, orang yang mendirikan salat, wa yasum,
kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan membayar zakat hartanya yang telah masuk hitungan. Kalau saya menerjemahkannya bukan yang telah masuk hitungan. Ya, kalau saya terjemahkan, dan membayar zakat hartanya semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Ya, yahtasibuha, saya terjemahkan itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau saya pribadi menerjemahkan. Ya, yahtasibuha, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa yajtanibul kaba'ira allati nahallahu anha, dan menghindarkan dirinya menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah larang, ya, menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah larang. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma inna rajulan sa'alahu." Kemudian seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah mal kaba'ir? Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Ya. Apa itu dosa-dosa besar? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hunna tis'un, semuanya ada 9. Ya, ada 9 dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita sudah jelaskan bahwa itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua, wa qatlu mu'minin bighairi haqqin, membunuh orang yang beriman tanpa hak, tanpa kebenaran. Oke. Kemudian yang ketiga, was-sihru, sihir, ya. Was-sihru, sihir. Ya. Wa firaru yaumiz zahfi, lari pada waktu perang. Oke, lari dari waktu perang. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa aklur riba, makan harta riba. Wa qadhful muhsanati, ya, wa qadhful muhsanati artinya memfitnah wanita-wanita yang baik melakukan yang namanya zina. Itu qadhful muhsanat. Itu menuduh wanita yang baik-baik itu melakukan zina, ya, qadhful muhsanat. Kemudian wa uququl walidain, ya, wa uququl walidain, begitu juga durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa uququl walidainil muslimaini, ya, durhaka kepada kedua orang tua yang muslim, ya, yang Islam. Tetapi sebagian riwayat tidak menambahkan al-muslimain. Ya, ada yang riwayat yang mengatakan al-muslimain, ada yang riwayat yang tidak mencantumkan al-muslimain. Wastihlalu baitil harami wa qiblatihim, merusak Ka'bah yang merupakan kiblat kalian. Ya, merusak Ka'bah yang merupakan kiblat kalian. Kiblat kalian. Ini adalah merupakan dalil kepada kita bahwa termasuk dosa besar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah merusak Ka'bah. Yang dimaksud dengan merusak Ka'bah ini ada dua. Merusak Ka'bah secara zahir dengan menghancurkannya, dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, ayyuhal ikhwah. Ya, tanda-tanda hari kiamat nantinya itu ya Ka'bah hancur. Ya. Kalau Ka'bah hancur ya sudah tidak ada orang yang melakukan ibadah di situ. Oke, itu tanda-tanda hari kiamat. Walaupun memang kita tahu bahwasanya Ka'bah itu sudah berkali-kali juga ingin dihancurkan, ya, ingin dihancurkan, dan pernah Ka'bah itu terkena menjenik. Menjenik itu ya seperti batu yang dilontarkan itu, ya. Kemudian setelah itu dibangun kembali. Ya, pakai ketapel ya. Ya. Ini adalah beberapa waktu ya. Jadi yang namanya Ka'bah ini memang sering ya. Bahkan yang namanya Hajar Aswad itu pernah dicuri. Pernah dicuri pada masa pemerintahan Syiah, Karamita, itu pernah mencuri yang namanya batu Hajarul Aswad. Lama kemudian baru dikembalikan lagi. Ya. Inilah Ka'bah, dan di situ dikatakan wastihlalul baitil haram wa qiblatihi wa huwa qiblatukum. Jadi melakukan yang namanya penghancuran, perusakan Ka'bah. Yang saya katakan tadi, perusakan Ka'bah itu ada dua. Yang secara langsung itu dengan menghancurkan Ka'bahnya. Yang kedua adalah apa? Melakukan kemaksiatan di sekitar tempat itu. Melakukan kemaksiatan di sekitar tempat itu. Makanya ayolah wal akhwat, mengagungkan ataupun merasakan keagungan Ka'bah di dalam hati kita perlu senantiasa ada. Ya, merasakan itu.
Karena terkadang, karena kalau orang sudah terbiasa berangkat haji, keagungan itu sedikit demi sedikit hilang, pudar. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai juga. Pada hari pertama, Masya Allah, tidak mau keluar dari masjid. Ya, dari subuh ke maghrib, wah di masjid terus. Walaupun disuruh pulang, tidak. Ini jarang-jarang ada di sini. Di sini juga kita hanya sementara. Ya kan? Hari kedua, pulang sudah. Ya, hari ketiga, sebelum azan baru sampai. Hari keempat, tawafnya sudah bukan di Ka'bah, sudah di Zamzam Tower. Ini yang kadang-kadang memang karena sudah hilang yang namanya keagungan itu. Dan itu memang banyak ya oleh kawan-kawan. Mohon maaf, para pedagang-pedagang di sekitar Al-Masjidil Haram itu tahu kok keagungan yang namanya Masjidil Haram. Tetapi ya yang ada ketika yang namanya waktu sholat, mereka akhirnya tutup, ya yang ditutup. Tempat mereka ditutup. Tapi mereka sholat di mana biasanya? Di depan kedai mereka juga kan? Di depan kedai mereka. Ya, ataupun musalla hotel. Kecuali memang kalau sudah penuh, silahkan. Ya, yang penting tersambung. Karena kalau tanggal 27, 25, 27, 29 Ramadan itu, biasanya kan sampai di Misfala atau di Jarwal itu penuh semuanya. Silahkan. Tetapi kalau seandainya memang masih kosong, ya untuk apa jauh sekali? Ya, untuk apa jauh sekali? Ya, ini hal yang perlu untuk kita fikirkan bersama. Jangan sampai keagungan Masjidil Haram itu hilang di dalam diri kita. Ya, di situ dikatakan, "Ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kabair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa daripada kalian yang meninggal dan belum pernah ataupun tidak pernah melakukan dosa-dosa besar tersebut di atas, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pernah melakukan itu, wa yuqimus salata, dia mendirikan salat, wa yu'tiz zakata, membayar zakat, illa kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi darin abwabuha masari'un min dhahab. Abwabuha masari'u min zahab. Itu ada kesalahan di dalam buku, bukan abwabiha tetapi abwabuha. Fi darin abwabuha masari'u min zahab. Itu anunya apa namanya? Harokatnya. Fi darin abwabuha masari'u min zahab. Jadi kecuali dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak di sebuah tempat, ya, di sebuah rumah. Ya, dar itu artinya rumah. Di sebuah rumah yang memiliki pintu gerbang yang terbuat dari emas, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sanaduhu sahih. Sanadnya sahih. Di sini katakan bahwa sanadnya sahih. Saya akan bacakan di sini sedikit berkenaan dengan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Di sini dikatakan akhrajahu min tariqi Yahya bihi mukhtasaran wa mutawwala. Jadi diriwayatkan dari jalur periwayatan Tariq Yahya, dari jalur periwayatan Yahya, ada yang panjang, ada yang pendek. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, At-Tahawi fi Mushkil al-Athar, kemudian Al-Hakim fil Mustadrak, At-Tabrani fil Kabir, Abu Nuaim fi Ma'rifat as-Sahaba, Al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, Al-Aqla'i fi Sunnah, wa Ibn Abdul Bar fil Isti'ab, wal-Mizzi fi Tahdhib al-Kamal. Jadi ini semuanya alhamdulillah diriwayatkan oleh para perawi yang ini. Wa isnaduhu, tapi di sini dikatakan wa isnaduhu dhaifun. Abdul Hamid bin Sinan lam yarwi anhu ghaira Yahya bin Abi Katsir wa lam yuwathiqhu ghairu Ibnu Hibban. Yang menjadi permasalahan di sini adalah seorang perawi yang bernama Abdul Hamid bin Sinan. Karena Abdul Hamid bin Sinan itu tidak pernah mendengarkan dari Yahya bin Abi Katsir. Dan yang kedua, bahwasanya Abdul Hamid bin Sinan ini tidak ada satu orang pun yang menyatakan dia thiqah kecuali Ibnu Hibban. Ya. Wal ajab min tasihih Az-Zahabi. Ya. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan anehnya di sini Az-Zahabi sendiri, Az-Zahabi seorang ulama mensahihkan hadis ini. Tetapi Az-Zahabi ketika menjelaskan seorang perawi yang bernama Abdul Hamid bin Sinan dalam kitabnya, ya, jadi dia mempunyai kitab namanya Mizanul I'tidal. Dia sendiri yang mengatakan la yu'raf. Dia adalah orang yang tidak dikenal. Jadi perawinya ada orang yang bernama Abdul Hamid. Dalam buku Az-Zahabi dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak dikenal, tetapi ketika dia riwayatkan hadis ini malah dia mengatakan hadis ini sahih.
Makanya orang mengatakan ini adalah hal yang aneh. Ya, ulama mengatakan ini hal aneh karena Az-Zahabi menjadikan orang yang bernama Abdul Hamid ini, perawi hadis itu, sebagai orang yang la yu'raf, tidak diketahui, tetapi malah dia sahihkan hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi para ulama mengatakan kebanyakan ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi ayolah wal akhwat, di sini kita bisa mengambil satu penjelasan bahwasanya melakukan hal yang melakukan hal yang menodai keagungan dan keistimewaan Masjidil Haram ini termasuk dosa yang besar sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu masuk dalam disebutkan oleh Nabi dalam hadis di sini ini dalam kategori dosa-dosa yang besar. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya adalah hadis Inna wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'dan nasi 'ala Allahi man qatala fil haram aw qatala ghaira qatilih aw qatala bi dhuhulil jahiliyah. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Sesungguhnya manusia yang paling keras permusuhannya kepada Allah adalah orang yang membunuh di tanah suci, atau membunuh bukan si pelaku pembunuhan, atau membunuh karena dendam-dendam jahiliyah. Membunuh karena dendam-dendam jahiliyah. Taib ayolah wal akhwat, di dalam ayat hadis ini, ya, di dalam hadis ini itu dijelaskan bahwa ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Allah. Yang pertama adalah qatala fil haram, melakukan pembunuhan di Masjidil Haram. Ya, qatala fil haram, melakukan pembunuhan di Masjidil Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan izin untuk melakukan peperangan di Masjidil Haram. Kapan itu? Ketika pembukaan Fathu Makkah. Pembukaan kota Makkah. Tetapi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat li, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untukku sa'atun min nahar, sebentar saja, waktu siang hari saja, kemudian setelah itu kembali kepada keharamannya. Itu pas waktu terjadinya Fathu Makkah, sebentar saja. Setelah itu ditutup lagi pintu itu dan akhirnya diharamkan selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang paling besar permusuhannya adalah orang yang melakukan kegiatan pembunuhan di Masjidil Haram. Kecuali hal tersebut adalah yang memang berhak, ya. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan au qatala ghaira qatilih, ataupun membunuh yang bukan pembunuh. Karena di Saudi ataupun dalam hukum Islam, orang yang membunuh hukumannya apa? Dibunuh. Qisas kan? Al-qatlu bil qatl. Dan di sini dikatakan termasuk hal yang sangat besar permusuhan kalau seandainya membunuh orang yang tidak membunuh. Ya, ini juga hal yang dan itu bukan hanya di Masjidil Haram, di tempat lain juga demikian. Oke? Dan yang terakhir, au qatala bi dhuhulil jahiliyah, atau membunuh karena dendam-dendam jahiliyah. Dendam-dendam jahiliyah ini dulunya orang Arab itu ayolah kalau berperang, itu kan antar kabilah berperangnya. Itu peperangan tidak akan pernah berhenti kecuali dua-duanya mempunyai korban yang sama. Makanya peperangan zaman dahulu itu sebelum Islam datang itu panjang-panjang, Pak. Peperangannya bisa bertahun-tahun karena ya peperangan itu tidak akan pernah berhenti kecuali memang hancur satu generasi atau kedua-duanya masih kuat, ya. Maka mereka akan senantiasa berperang sampai kedua-duanya itu mempunyai korban yang sama. Ya, korban yang sama. Itu dulu berpanjangan yang namanya peperangan. Makanya ini dikatakan bahwasanya termasuk yang paling besar permusuhannya kalau seandainya permusuhannya itu masih didasari oleh dendam-dendam jahiliyah. Dendam-dendam jahiliyah. Dah, ini dulu yang pernah membunuh ini. Ini dulu yang pernah begini, inilah yang akhirnya masuk dalam kategori dendam-dendam jahiliyah ini. Ya. Ataupun
Yang dinamakan dengan dendam jahiliyah di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat adalah orang yang membunuh karena qabilah. Orang yang berperang karena kabilah. Bukan karena li'la'i kalimatillah, tidak, tetapi karena kabilah, suku. Ya, kaum, perkauman, karena kesukuan. Ya, ini yang masuk dalam kategori zuhul al-jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah dosa yang ke-74. Kita masuk kepada dosa yang selanjutnya. Dosa yang selanjutnya itu dikatakan al-kabiratul khamisa was-sab'un. Al-kabiratul khamisa was-sab'un. Ya. Dosa yang ke-75, ya. Dosa yang ke-75. Dosa yang ke-75 ini adalah dosa tarikul jum'ah liusalli wahdahu. Ya. Tarikul jum'ah liusalli wahdahu. Meninggalkan salat Jumat agar dia melaksanakan salat sendirian, ya. Meninggalkan salat Jumat agar dia bisa melaksanakan salat sendirian. Tayyib ayyuhal ikhwah, salat Jumat ini adalah ibadah yang agung. Ya. Salat Jumat ini adalah ibadah yang agung yang dilaksanakan di hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala biasanya menjadikan salah satu sesuatu yang menjadi penghulu. Misalnya saja begini, malaikat yang paling mulia dari malaikat siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Dari seluruh nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 mulia bulan, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. 7 hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Ya. Sayyidul Ayyam biasanya dikatakan Sayyidul Ayyam. Ya, dan bahkan di dalam sebuah hadis dia mempunyai keutamaan bahwasanya setelah hari Jumat di hari Jumat petang itu, sore hari, ada satu masa waktu di mana kalau seandainya masa tersebut adalah masa yang dikabulkan doa-doa kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berdoa di masa itu. Dan ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang dinamakan dengan salat Jumat ini adalah salat yang hukumnya fardu ain. Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki yang sehat, laki-laki yang sehat dan sedang mukim, bukan musafir. Itu wajib bagi seorang laki-laki balik, muslim, sehat dan tidak dalam bermusafir. Ya, mukim dan tidak dalam bermusafir. Kalau bersafar ada udzur. Ya, tetapi kalau seandainya dia dalam keadaan berada di kampung, maka dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, ya. Meninggalkan salat Jumat ini karena dia adalah sesuatu yang sangat penting, dan biasanya al-Jum'ah itu dikatakan Jumat karena waktu itu memang orang-orang berkumpul. Jadi al-Jum'ah itu berasal dari kata-kata al-jamaah. Orang-orang berkumpul. Di situ mereka berkumpul mendengarkan yang namanya nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya wal akhwat, di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jumu'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Jadi ini adalah peringatan yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan ingin rasanya aku memerintahkan seseorang untuk memimpin salat. Karena selama itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam, beliau sallallahu alaihi wasallam yang memimpin jemaah melaksanakan salat. Maka Nabi berkata begini, saya ingin sekali menyuruh orang, kamu pergi jadi imam, ya. Kemudian Nabi apa yang dia katakan? Kemudian saya akan membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan Jumat.
walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu, tetapi ancaman ini merupakan ancaman yang mengindikasikan sebagai dosa besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan ingin membakar, ya, ingin membakar. Kemudian dalam hadis yang lainnya dikatakan la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Mereka harus berhenti dari kebiasaan meninggalkan salat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka kemudian akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lalai. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan man taraka thalatha jum'a, ya, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berjumat tahawunan. Artinya tahawunan di sini karena meremehkan akan kewajiban salat Jumat tersebut, tubi'a ala qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan kunci hatinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan man tarakal jum'ata thalathan min ghairi daruratin tubi'a Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa ada keperluan, tubi'a ala qalbihi, Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya, ya. Tubi'a di sini taba'allahu ala qalbihi. Oh ya, taba'allahu ala qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya. Oke. Taib, ini Al-Munawi rahimahullah menjelaskan makna hadis ini. Beliau mengatakan apa? Khatama alaihi wa ghasyahu wa mana'ahu altafahu wa ja'ala fihi al-jahl wal jafa wal qaswa ay sayyara qalbahu qalba munafik. Jadi Al-Munawi menjelaskan bahwa maksud daripada Allah mengunci hati di situ adalah Allah akan menghalangi kasih sayangnya kepada orang-orang itu. Jadi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, Allah tidak akan menyayanginya. Allah akan menghalangi kasih sayangnya kepada orang-orang itu. Dan Allah akan menjadikan kejahilan, kekasaran, dan kekerasan hati padanya. Dan Allah akan menjadikan hatinya sebagai hati orang yang munafik. Ayo ikhwah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, ia telah melakukan dosa besar, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas mengatakan man tarakal jum'ata thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafiqun. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, maka ia masuk dalam kategori munafik, ya. Abdullah bin Abbas